Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuneli Mabrurah dari kelas 9E akan mengumpulkan tugas IPS. Peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kronologi kejadian monumental ini dan siapa saja tokoh-tokoh yang terjadi? Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerahkan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari darat Vietnam usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang mendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dal Nippon. Latar belakang Soekarno dan Hatta tak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Syahrir, yakni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi syarikat yang berusaha akan mengambil kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Maka dari itu, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam Rakyat PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 sambil menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Kronologi peristiwa. Golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang. Pada pukul 22 malam hari itu juga Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, bakal terjadi pergolakan. Dinukil dari konflik di balik proklamasi 2010 yang disusun Soeharto dan Prodea Rina Yunarti, Bung Karno menolak seraya berkata tegas, "Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan tanggakan pada wakil-wakil PPKI besok." Gagal membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Dikutip dalam proklamasi 17 Agustus 1945, Revolusi Politik Bangsa Indonesia 2017, karya Haryono Riyandi. Rapat digelar pada pukul 00.30 di Jalan Cikni 71, Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Chairul Saleh, Djohar Nur, Husnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikrana, Armansyah, Sukarni, Yusuf, Kunto, Singgih,
Dr. Muwardi dari barisan pelopor dan lainnya. Diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan keluar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Peristiwa Renggas Dengklok. Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Renggas Dengklok dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit peta pembela tanah air. Berangkat Sudanco atau komandan Kompi tepat pada pukul 04.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Hatta dibawa ke Renggas Dengklok, kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Qisong. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu, para pemuda pun merasa segan. Di Jakarta, Ahmad Soebardjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Soebardjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Renggas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya ia ke kediaman Laksamana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Dirumuskanlah naskah teks proklamasi keesok harinya. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang.